Saya Hesti Situmorang, guru prakarya SMP Negeri 15 Tangerang. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan melindungi kita semua. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar prakarya bab 3, yaitu materinya budidaya tanaman obat. Tetapi sebelum kita mulai belajarnya, berdoa dulu ya. Dan jangan lupa mengisi absen di Google Form. Topik yang akan kita pelajari dari materi ini adalah tentang pengertian tanaman obat dan jenis-jenis dan manfaat dari tanaman obat. Oke lah anak-anak, langsung saja kita simak untuk penjelasan materi budidaya tanaman obat berikut ini. Masih ada yang ingat pelajaran semester 1 tentang budidaya? Tentu kalian masih ingat bukan? Nah, coba perhatikan gambar ini. Pernahkah kamu melihat tanaman tersebut di lingkunganmu? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman pada gambar tersebut? Nah, supaya kamu paham dan mengerti, ikutilah materi pembelajaran tentang budidaya tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Pernahkah kamu mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga yang disingkat dengan TOGA? Apotek hidup atau TOGA adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Kalau yang ditanam di lingkungan sekolah disebut dengan TOS atau tanaman obat sekolah. Budidaya tanaman obat mempunyai berbagai macam tujuan. Di antaranya, 1. Mampu menjaga kesehatan secara efektif. 2. Sebagai alternatif pengobatan yang lebih murah. 3. Sebagai penanggulangan pertama suatu penyakit. 4. Sebagai pengobatan tanpa efek samping. Dan 5. Peningkatan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis tanaman obat. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Dari rimpang yaitu kunyit dan jahe. Daun yaitu katuk dan sirih. Buah yaitu jeruk nipis dan mengkudu. Bunga yaitu cengkeh dan mahkota dewa. Akar yaitu akar wangi dan pasak bumi. Batang yaitu kayu manis dan brotowali. Dan terakhir biji yaitu lada dan jintan. Jenis dan manfaat tanaman obat. Yang pertama, temulawak. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit MAH, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. 2. Jeruk nipis. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. 3. Sirih. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. 4. Patah tulang. Patah tulang bagian akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Sedangkan getahnya dapat mengobati sakit gigi.
Yang kelima, cengkeh. Manfaat cengkeh adalah sebagai antimikroba yang dapat membantu menghentikan pertumbuhan bakteri. Memiliki efek yang mirip dengan obat antimah, meningkatkan fungsi hati dan mengurangi peradangan, membantu melindungi tubuh dari kanker. Dan yang keenam adalah lada. Manfaat lada untuk kesehatan adalah melegakan pernapasan, membantu mencegah kanker, menurunkan gula darah, meredakan radang sendi, baik untuk kesehatan otak, membantu turunkan kolesterol dan mencegah gangguan lambung. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih.